Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi IPA, getaran, gelombang dan bunyi. Silakan buka bukunya bab selanjutnya. Perhatikan dan simak video pembelajaran ustazah ya nak. Simak video pembelajaran ustazah berikut ini. Apakah kalian pernah memperhatikan seseorang sedang bermain gitar? Apakah kalian mendengar suara gitar itu? Dari manakah suara gitar itu berasal? Yuk, mari kita mempelajarinya bersama. Bagaimana gitar dapat berbunyi? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita mempelajari materi berikut. Getaran. Getaran adalah peristiwa gerak bolak-balik sebuah benda pada suatu titik kesetimbangan. Dapat dilihat pada gambar bola bandul berikut. Satu getaran itu dari O, B, O, A kembali ke O, atau A, O, B, O dan kembali ke A, atau bisa juga B, O, A, O kembali ke B. Itulah yang dinamakan satu getaran. Dapat dilihat pada ayunan berikut. Komponen getaran ada dua, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi getaran adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. Dengan rumus F sama dengan N kecil dibagi T kecil, di mana banyaknya getaran yang terjadi dibagi dengan waktu lama. Periode getaran. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi satu kali getaran. Dengan rumus T besar sama dengan T kecil dibagi N kecil, atau waktu dibagi dengan banyaknya getaran yang terjadi. Gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat yang membawa energi selama perambatannya. Jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, ada dua jenis gelombang. Yang pertama, gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium. Contohnya permukaan air, gelombang bunyi, dan gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium. Contohnya gelombang radio, gelombang cahaya, dan gelombang TV. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali. Yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya slinky dan gelombang bunyi. Berikut contoh gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media. Seperti pada video berikut. Tetesan air yang diteteskan ke permukaan air akan membentuk gelombang mekanik.
Ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Pada tali, gelombang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Bentukan seperti ini disebut dengan gelombang transversal. Gelombang longitudinal dapat kita amati pada selimki atau pegas yang diletakkan di atas meja. Ketika selimki digerakkan maju mundur secara terus-menerus, akan terjadi gelombang yang merambat pada selimki dan membentuk pola rapatan dan regangan. Gelombang longitudinal memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Bunyi. Bunyi adalah gelombang yang dihasilkan oleh benda bergetar dan dapat dirasakan oleh indera pendengaran, yaitu telinga. Frekuensi bunyi. Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia? Untuk menjawabnya, mari kita melakukan percobaan seperti gambar berikut. Ketika kita meletakkan penggaris di atas meja, kemudian kita menggetarkannya dengan getaran kurang dari 20 getaran per sekon, kita tidak dapat mendengarkan bunyi. Kita baru dapat mendengarkan bunyi ketika penggaris menghasilkan 20 getaran per sekon atau lebih. Anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah. Ketika kita menggetarkan penggaris dengan 20 getaran per sekon atau lebih, kita akan bisa mendengarkan bunyinya. Maka, tidak semua bunyi dapat terdengar oleh telinga manusia. Ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensi bunyi. Yang pertama, infrasonik dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Yang kedua, audiosonik dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Yang ketiga, ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang dapat mendengarkan bunyi infrasonik yaitu jangkrik dan anjing. Bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Manusia dapat mendengarkan bunyi audiosonik. Bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang dapat mendengarkan bunyi ultrasonik yaitu kelelawar, anjing, dan lumba-lumba. Telah kita ketahui, anjing memiliki kemampuan mendengarkan bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Anjing akan terbangun jika mendengar langkah kaki manusia walaupun sangat pelan. Hal ini menjadi alasan oleh sebagian orang untuk memanfaatkan anjing sebagai penjaga di rumahnya. Selain anjing, kelelawar juga mampu memanfaatkan bunyi dengan baik. Kelelawar dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik saat terbang. Pada malam hari, mata kelelawar mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi, sehingga kelelawar tidak dapat melihat. Dengan begitu, kelelawar mengeluarkan bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Kemudian, kelelawar mendengarkan bunyi pantul tersebut untuk mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda api. Nah, berdasarkan pemaparan materi tadi, kita dapat menjawab pertanyaan di awal pembelajaran tadi, yaitu bagaimana gitar dapat berbunyi? Jawabannya, pada saat senar gitar dipetik, senar akan bergetar. Gelombang yang dihasilkan oleh senar gitar akan masuk pada lubang gitar, dan dari situlah gitar akan menghasilkan sebuah bunyi.
Kesimpulannya, bunyi berasal dari benda yang bergetar sehingga terdapat gelombang yang membawa energi selama perambatannya. Bunyi memiliki frekuensi tertentu sehingga dapat terdengar oleh telinga manusia. Sekian pemaparan materi IPA. Terima kasih.